Sejak hari Minggu hingga hari Selasa mendatang, Indonesia memasuki masa tenang. Segala atribut kampanye di jalan dan juga fasilitas umum harus diturunkan. Tidak hanya itu, masa tenang pemilu juga berlaku di dunia maya. Masing-masing kubu hingga pendukung paslon tidak diizinkan berkampanye, termasuk di platform media sosial. Lantas, mungkinkah media sosial bersih dari kampanye politik di masa tenang? Pesta Demokrasi Indonesia menuju pencoblosan tinggal menghitung hari. Masyarakat diharapkan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 serta calon wakil rakyat mereka. Sejak hari Minggu hingga hari Selasa mendatang, Indonesia memasuki fase masa tenang. Itu artinya segala atribut kampanye yang selama ini dipasang di sepanjang jalan dan fasilitas umum harus diturunkan. Tidak hanya itu, masa tenang pemilu juga berlaku di dunia maya. Masing-masing kubu hingga pendukung paslon tidak diizinkan berkampanye, termasuk di platform media sosial. Menurut saya terlampau kacau kalau mengatakan 3 hari masa tenang itu disebut sebagai hari tenang. Karena 3 hari masa tenang ini adalah masa tidak tenang yang sesungguhnya. Hari paling gawat. Hari paling gawat, kalau saya menyebutnya masa paling tidak tenang. Masa paling tidak tenang. Karena memang semua paslon kelihatan mengamplifikasi semua resource politiknya untuk memantapkan dan memenangkan pertarungan di tanggal 14 Februari. Banyak cara yang mereka lakukan. Memang sangat gampang untuk memanipulasi cyber yang dilakukan oleh Bawaslu. Sangat gampang untuk mengakal-akali supaya mereka itu tidak kena delik aduan. Gimana satu contoh aja, akal-akalnya gimana sih, Mas? Ya banyak dong, kan ajakan-ajakan di bawah itu banyak. Di cyber juga banyak. Karena kampanye politik itu kan tidak harus mempromosikan sang calon. Nyerang calon pun juga bagian dari kampanye politik. Kalau kita lihat 1-2 hari ini kan agitasi dan propaganda untuk mendowngrade salah satu calon dan mementingkan calon yang lain kan muncul. Problemnya apakah Bawaslu akan menemukan satu instrumen untuk mendelik yang kayak gitu. Tapi yang saya khawatirkan untuk membuktikan kali ya kalau gitu ya. Betul, karena yang saya khawatirkan adalah Bawaslu ini kan cara kerjanya dia sesuai dengan regulasi yang ada. Yang disebut dengan kampanye itu satu, mengajak untuk memilih paslon tertentu, memperkenalkan visi misi dengan atribut dan seterusnya. Pertanyaannya adalah kalau ada orang menyerang pihak lain, menguntungkan paslon yang lain, mengajak orang lain tanpa ajakan untuk memilih paslon, itu bagaimana caranya? Ini yang ukurannya yang Anda pertanyakan ya. Betul, karena yang disebut dengan kampanye itu adalah penyampaian visi misi, ajakan untuk mencoblos terkait dengan calon tertentu. Pertanyaannya adalah kalau itu tidak dilakukan, tidak menyampaikan visi misi, tidak ada ajakan untuk mencoblos calon tertentu, tapi gestur, intonasi dan pola propaganda politiknya jelas mengajak untuk memenangkan paslon, bagaimana itu ceritanya? Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta secara khusus melakukan apel siaga untuk bersiap mengawasi jelang pemilu, termasuk adanya pelanggaran di masa tenang, baik alat peraga kampanye dan juga media sosial. Hal tersebut juga dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta. Di bawah komando Bawaslu Pusat, Bawaslu DKI Jakarta akan melakukan patroli siber. Bahwa memang yang bisa tersentuh itu adalah pelakunya, yaitu dia terdaftar. Jadi peserta pemilunya. Peserta pemilu atau peserta kampanye atau dia anggota tim sukses. Nah, kemudian bila itu ada orang katakanlah umum atau masyarakat yang melakukan netizen, buzzer. Nah, itu yang kita lakukan adalah rekomendasi untuk men-take down ataupun rekomendasi ke Kemenfo. Kemenkominfo ya. Kemenfo. Kemudian itu nanti akan dipelajari. Namun demikian tetap Bawaslu akan memberikan pencegahan-pencegahan sebelumnya. Karena kami kan bukan hanya sekedar menindak ya. Kami ada mencegah, ada mengawasi dan juga fungsi itu ada di Anda? Ada, gitu. Yang kami lakukan tidak hanya mengandalkan squad yang ada di kami, yaitu di provinsi, kota, kemudian di kecamatan, di kelurahan hingga ke TPS ya, PTPS ya. Nah, kami pun beserta dengan staf terutama yang di badan kota dan provinsi itu secara rutin berkolaborasi dengan seperti lembaga-lembaga anti fitnah, Mapindo, kemudian juga cek fakta, kemudian juga dengan
Badan Cyber Untuk ikut mengawasi juga. BSSN ya? Ya, BSSN, kemudian juga dengan Kominfo seperti itu. Karena di dalam masa tenang itu kan yang lebih berat ya, ancaman katakanlah ancaman hukuman pidananya, yaitu di pasal 492 itu bahwa dia bisa diancam paling berat 4 tahun dan denda 48 juta. Dan Penjara ya? Ya, itu bisa dikenakan, tapi tentu saja kumulatif. Artinya ya itu Tidak tadi, sekali ini langsung dikenakan pidana. artinya dia adalah bagian dari tim kampanye gitu, lakukan gitu di masa tenang. Nah, kadang sementara di masa pungut hitung itu ancamannya paling tinggi ya 3 tahun masa kurungan dan dendanya 36 juta. Gitu. Lantas, mungkinkah media sosial akan bersih dari kampanye politik di masa tenang? Tim TV One mengabarkan.